satu-satunya cara yang paling memungkinkan kita berjumpa dengan orang yang sudah meninggal hanya melalui mau nangkap jin di ujung, masukin ke botol, masuk ke botol, jinnya karena buat apa? Kalau kita masih percaya hal-hal kayak begitu, bukan masalah percayanya ya, masih menggeluti hal-hal seperti itu, berarti bisa dibilang kita balik lagi ke zaman jahiliyah ya. Orang berbuat kejahatan bukan berarti dia kemasukan setan. Orangnya aja jahat itu mah. Karena buat saya mah Islam tuh membawa kita kepada pencerahan, membawa kepada satu proses maju. Jangan suka ngelamun, kosong pikiran. Tuh, nggak akan kena santet katanya gitu. Dulu sebelum nikah saya banyak ngelamun, Pak. Sekarang makin banyak. Beda. Kita lanjut yang kemarin lagi nih, Pak Gumay. Masih ada yang saya penasaran. Nah, karena kemarin kan kita anak muda harus penasaran. Iya dong. Harus, kan saya kepotong kemarin. Iya. Potong hujan. Pengalaman hidupnya belum sebanyak Om Imat sama Pak Gumay lah. Gini Pak, kalau kemarin kan kita bahasnya tuh lebih ke pengalaman yang Pak Imat pernah alami, Pak Gumay pernah alami. Yang mana saya emang nggak ada apa-apanya teh. Iya benar. Sepuh nak. Itu. Jadi saya pengen nanya itu yang lebih spesifik lagi nih Pak. Iya gimana tuh? Nah, kalau kita ngomongin musik mah dia bergenre-genre. Pun juga sama gaib juga banyak. Ada yang kebagian santetnya, ada yang kebagian jinnya. Atau jin, setan, iblis, nah itu macam-macam tuh. Saya pengen penasaran tuh hantu, ya betul. Satu-satu dulu deh, dari jin dulu deh Pak. Walaupun yang lainnya juga penasaran, tapi kita satu-satu. Jin itu sebetulnya apa sih Pak? Iya, memang kalau melihat dari kata jin, tentu bukan bahasa Sunda. Ya, bukan bahasa Sunda, bukan. Ya. Jin Janjun paling katanya. Film zaman dulu. Memang kan jin teh kan jin itu kan memang dari bahasa Arab sebetulnya. Ya, bukan celana ini yang saya pakai. Bukan. Itu. Bukan jin. Tama Janes atau ya. Sunda mah celana jin. Jadi memang jin itu dari bahasa Arab. Ya, memang kebetulan bukan bahasa kita ya. Makanya sesuatu yang bahasa Arab itu unik sekali. Kadang-kadang disebutkan bahwa dari satu kata, satu lafaz itu bisa banyak arti. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh Islam mengatakan bahkan hingga 60 arti. Situna makna katanya sampai 60 bahkan lebih katanya. Dari satu kata. Memang sangat wajar ya, maka disebut sebagai ibunya dari bahasa gitu ya. Artinya kan banyak anaknya, banyak turunannya gitu. Nah, secara logot ya, secara bahasa, jin itu artinya sesuatu yang sembunyi aja, nggak kelihatan. Intinya gitu. Tapi ada, ya hampir sama dengan gaib. Tapi gaib tadi kemarin waktu kita bahas kan lebih luas ya. Nah kalau jin itu sesuatu yang tersembunyi, yang nggak kelihatan, tapi pasti dia ada gitu. Makanya dalam bahasa Arab itu ada turunan katanya dari jin itu janin. Itu dari jin. Oh, oke. Okay. Ya. Janin. Oke. Ya itu bahasa Arab juga kan. Karena tersembunyi di dalam perut gitu tersembunyi dalam perut. Dia nggak disebut bayi karena kalau udah bayi udah kelihatan. Udah ada matanya, kakinya, tangannya, hidungnya gitu kan. Janin misalnya itu sesuatu katakanlah bakal calonnya bayi yang ada dalam rahim
seorang ibu kan masih tersembunyi belum keluar. Kemudian jannatun, surga. Ya. Itu sesuatu yang masih tersembunyi sampai hari ini, tapi mungkin dalam konteks bahasa bisa dirasakan dalam kehidupan. Jadi memang jika merunut kepada arti tersebut, makanya bisa luas artinya. Ya. Misalnya ada ular yang sedang bersembunyi di dalam lubang, disebut jin. Oh, Iya. karena nggak terlihat. Nggak kelihatan. Misalnya baksil, kuman, virus, bakteri, ada, tapi nggak kelihatan. Disebut jin. Oke. Kemudian kalau zaman dulu misalnya ada orang-orang yang nomaden lah, masih di hutan-hutan, di gua-gua, yang hidupnya belum bermasyarakat ya, itu termasuk jin karena tidak dikenali oleh masyarakat umum. Kemudian orang-orang besar, pejabat, orang-orang hebat yang secara sosial sangat tinggi. Bukan besar badannya, Pak. Ya jangan ulangi Salah. Ada keceplosan, Waduh. Enggak, dulu saya ada pemahaman ke situ. Iya. Besar tuh jin, besar badannya serem. Besar badannya lebar. Serem atau Udah sekarang mau semuanya serem. Lebar segala rupanya gitu ya. Ini mau tes langsing aja. Oh, belum. Tenang aja. Iya. OTW. Jadi orang-orang yang besar, pejabat-pejabat tinggi yang secara sosialnya itu terbatas dalam kelompok tersendiri, itu juga Susah diketemuin. Susah diketemuin. Susah ditemuin. Misalnya, kalau kita mau ketemu harus bikin layar pertama, layar kedua, harus gitu mengajukan permohonan. Oke. Kalau mau, Jadi memang susah dilihat ya, nggak bisa kelihatan langsung. memang, makanya memang jin itu artinya luas. Ya, nah cuman memang saat ini dalam kultur masyarakat di kita dan bahkan sebetulnya dalam kultur masyarakat di Asia Tenggara, Asia, bahkan ya juga di seluruh dunia, bahwa konotasinya sudah kepada makna yang lain, yang tadi disebut oleh Kang Imad, hantu, setan, kuntilanak, segala macam lah bermunculan sebagai sebuah entitas khusus, makhluk khusus, astral gitu ya, yang kemudian memiliki sebuah kekuatan, kemampuan untuk mengganggu, menggoda, bahkan bisa mencelakai dan mengendalikan manusia. Inilah yang kemudian, nah saya sih memang bukan dalam posisi ingin menyalahkan orang yang punya pemikiran begini dan begitu, tidak. Ini murni pandangan saya atas apa yang saya pelajari, atas apa yang saya dalami juga, dan lebih-lebih atas apa yang saya alami dalam masa-masa yang dulu gitu. Sehingga karena buat saya mah Islam itu membawa kita kepada pencerahan, membawa kepada satu proses maju yang berkembang, dan bagaimana kita mencari cara bagaimana Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam, membawa berkah, membawa kedamaian, membawa kemajuan, membawa modernitas, membawa kecerdasan, kepintaran. Makanya kan Islam dikatakan sebagai agama yang paling mulia, paling agung ya karena nilai itu kan. Nah, adapun kalau kita masih terkungkung dengan pemahaman-pemahaman yang misalnya ya tanda kutip lah, malah membuat kita tetap mundur di belakang, saya pikir itu bukan pesan dari Islam. Begitu. Tapi sebentar, berarti pemahaman yang realnya yang harus kita terima itu, jin itu dalam bentuknya ada, maksudnya yang seperti yang kita pikirkan, maksudnya yang bukan bentuk manusia ya? Ya, tadi makanya ketika saya coba kemukakan makna jin yang begitu luas dengan padanan contohnya macam-macam gitu ya.
Nah, disitulah kemudian kita memahami bahwa barang itu ada. Oke. Ya kan Iya, ada iya, kan. iya. Paham kita memahami itu Iya. gitu ya. Nah, memang kalau kita ngelihat dalam Quran juga ada surah Jin. Al-Jin, ya. Ya, Al-Jin ya. Kemudian dalam hadis juga banyak sekali Rasulullah SAW menyampaikan tentang jin. Misalnya Rasul berpesan jangan kamu bersihkan kalau sudah buang air gitu ya dengan tulang atau batu bekas yang ada di halaman karena itu makanan jin. Nah, mungkin sebagian memaknainya dalam sebagai sebuah makhluk tadi halus, yang menakutkan, yang bisa kemudian mengendalikan manusia. Tapi kalau dalam perspektif saya, bahwa makna jin yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di situ adalah tentang virus, bakteri, Itu juga kuman, tersembunyi, betul. tersembunyi. Memang faktanya virus, bakteri dalam kondisi tertentu bisa mencelakai kita, bisa membuat sakit lah. Contohnya ya kayak virus COVID lah yang heboh lah pada waktu itu ya. Itulah mengapa sebenarnya memang Rasulullah SAW ingin menggambarkan tentang virus, bakteri tidak masuk pada saat itu. Karena ilmu manusia dan teknologi juga belum Masih nyampe. terbatas ya Terbatas. waktu itu. Tapi bagi kita sekalian kan dengan mikroskop misalnya, akhirnya bisa ketahuan. Oh, rupanya begini bentuknya. Padahal itu harus diperbesarnya berapa kali kan juga tidak mudah gitu kan. Nah, ilmiah ya. maksud saya begini, memang Islam datang sebetulnya untuk, jadi tadi yang saya sampaikan memang di masa ketika Islam belum datang, yang beredar di masyarakat tuh begini pemahamannya, bahwasanya ini adalah roh nenek moyang kah, ataukah ini adalah makhluk halus kah? Dan itu sangat umum ya. Sangat umum. Bukan hal yang aneh, Pak. Bukan hanya di Indonesia juga. Ya, di mana-mana. Di mana-mana itu memang kita pahami sebagai sebuah proses perubahan dalam pemikiran masyarakat. Tetapi ketika Islam datang, ketika agama yang mulai ini datang, justru ingin bagaimana pemahaman itu berubah menjadi sesuatu yang masuk akal, yang rasionalitas, yang kuat, agar membawa umat Islam bisa maju, melesat ke depan dengan percepatan luar biasa untuk sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kalau kita masih nih ya, makanya saya waktu itu bilang, saya nggak bisa dua kaki. Ya. Satu kaki tauhid, satu kaki masih berkeyakinan tentang makhluk halus seperti itu. Karena apa? Tipis sekali batasnya dan dampaknya gitu. Justru ketika kita berpikir pada satu tentang tauhid dengan rasionalitas sesuatu pemahaman tentang jin, insya Allah kita tuh akan maju sebetulnya dalam sisi yang lain. Kita akan lebih tertarik untuk bagaimana menciptakan solusi-solusi kesehatan bagi masyarakat, mencari penemuan-penemuan obat, mencari penemuan-penemuan yang bisa bagi masyarakat lah yang positif gitu ya, di bidang kesehatan, teknologi dan lain-lain seperti itu. Ya, itu semua ada dalam agama Islam ya. Iya, betul. Ada ya. Dan kalau kita masih percaya hal-hal kayak begitu, bukan masalah percayanya ya, masih menggeluti hal-hal seperti itu, berarti bisa dibilang kita balik lagi ke zaman jahiliyah ya. Benar nggak Pak? Ya, bisa dikatakan kan? gitu Karena juga. kan itu kan terjadi sebelum Rasul datang dong, berarti kan hal-hal percaya dengan nenek moyang. Sekarang mau orang udah ke bulan, kita masih mikirin yang hal-hal seperti itu. Ya, tapi ya biarkan saja ini sebagai sebuah fakta realita ya, bahwasanya pemahaman dan pemikiran itu ada. Biarkan itu menjadi sebuah proses, ya kan? Tugas kita lah, terutama apalagi kita anak muda ya, bahwasanya terdedah dengan ilmu-ilmu yang semakin maju berkembang, pondasi keimanannya juga harus positif agar terhindar dari hal-hal seperti itu. Makanya sekarang kalau kita memaknai bahwa jin tadi adalah dalam makna ini adalah kuman, bakteri, virus dan lain-lain yang terjelaskan, ya saya yakin anak-anak kita atau bahkan kita kalau disuruh malam-malam keluar rumah nggak akan takut. Oh iya, pasti berani. Yang dia takut justru takut ular, ayah, atau
Bapak takut ada apa? Tiga bros. Malam-malam. Bisa aja kan kayak gitu Masuk ya. lubang, Pak. Masuk lubang bisa ya kan. Bukan takut hantu, sieun jurig, sieun bebegig. Nah, apalagi memang sekarang tantangan yang terbesar adalah kita sudah mah secara kultur pemahaman ini kuat ya di masyarakat, ditambah dengan tontonan. Ya. Memang itu Luar film biasa. hantu itu mungkin ratingnya memang selalu tinggi, jadi ada lagi Pak, nggak bisa dihilangkan di mana-mana ya. Betul. Dan saya kira anak-anak nonton film hantu tuh jadi nggak takut, tapi ternyata lebih parah Pak. Lebih parah. Jadi setelah nonton film hantu jadi makin jadi penakut gitu. Iya. Cuman harusnya bisa kita jelasin ini mah kepentingan entertainment gitu ya. Ya maksudnya tadi dengan penjelasan Bapak ya, apa namanya, dengan pengetahuan bahwa itu tuh ya jelas tidak ada gitu. Dan memang dibuat-buat. ini juga Kang Imat ya, ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa apa yang ditonton itu akan berpengaruh pada otak. Dan ketika sebuah tontonan yang bertolak belakang dengan hati nurani, dia akan menyebabkan seperti ada mungkin ya, ibaratnya kayak ada luka di situ. Seseorang misalnya nonton yang tidak sewajarnya, nonton hal yang berbau pornografi misalnya, itu ada semacam goresan tertentu di otaknya katanya. Nonton yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang bertentangan dengan jiwa kan nonton itu mah takut. Beda kalau dengan nonton yang membahagiakan, malah endorfin yang naik, malah otaknya sendiri yang kemudian mengeluarkan endorfin sehingga ngangkat imun juga, makin sehat, makin semangat, positive thinking, positive attitude. Bisa pengaruh, sangat pengaruh. Itu ya hasil penelitian. Kurang nonton kartun, banyak kan nonton di bawah nontonin kuntilanak Pak. Oh bener. Ya saya juga usah jauh-jauh lah, mungkin juga di anak saya juga ya. Ayah, itu teh kalau genderuwo teh gimana katanya. Saya bilang, yang kamu dengar gimana? Kata teman aku. Kata teman aku teh begini badannya gede, hitam gini. Teman kamu udah lihat? Enggak sih katanya. Lawan katanya ditanya dari mana? Dari film, dari TV. Nah, itu dia. Ini makanya tugas-tugas kita yang anak muda sebetulnya ya. Bagaimana bisa memberikan pencerahan terkait hal ini. Karena tujuannya sih bukan apa-apa, biar kita maju. Udahlah, jangan kita merasa betah, merasa aman dengan pola-pola yang justru malah bisa menjerumuskan kita. Itu Om Jay. Jadi jelas manfaatnya nggak ada ya Pak? Betul. Makanya dulu ya waktu saya masih pesantren dibilang, kalau sekarang misalnya nih dengan kita meyakini ada jin yang hebat, yang punya kekuasaan hebat. Sok atau udahlah kita pelihara, lalu tolong bor minyak. Kita lagi susah minyak minyak bumi biar harga bumi minyak kita lebih murah kan, lebih banyak. Coba kalahin Amerika. Itu saya nggak ulang waktu itu. Benar juga ya. Coba atau bikin panen biar ini bisa ada modifikasi dari varietasnya bisa unggul, bisa maju. Ya benar juga ya. Bisa nggak? Kayaknya sih enggak. Paling cuma paling juga disuruh nyantet, disuruh apa gitu ya. Makanya pas waktu itu ya akhirnya saya disadarkan juga dengan ucapan yang kayaknya bercanda beliau teh ya, tapi kita sebagai santri, sebagai mahasiswa ya juga benar juga ya. Baru tuh sebagai memang kayaknya kita ngobrol sama anak muda pendekatannya juga masuk akal. Iya. Kalau misalnya sekarang ada orang datang ke Kang Imat di sini, punten cenah ngiring ikut mau nangkap jin di ujung, masukin ke botol. Hop, hup. Ya. Masuk ke botol. Jinnya karena buat apa? Nangkap kuman Pak itu. Ya maksudnya dipajang teka tingali gak kelihatan. Dijual juga atau kumaha gitu kan. Itulah makanya sekarang fenomena ini yang harus kita sebagai yang sudah paham ini kita coba pelan-pelan gitu ya.
Tapi memang dengan tanpa paksaan tentunya, dengan tanpa kekerasan, ya kita sampaikan dengan bijak. Dan memang harus kita buktikan bahwa ketika kita memahami makna jin yang berbeda, yang tadi itu ya, dengan yang lain, kita perlihatkan tingkat kemajuan kita dalam banyak hal. Sehingga orang akan berpikir, oh iya ya, orang ini atau bangsa ini, umat ini, kelompok ini memiliki pemahaman tentang jin dan lain-lain seperti ini, yang ini seperti ini, oh yang ini rupanya bergegas maju dalam banyak hal. Begitu. Ya. Kalau perbedaan sendiri Pak, kan ada yang disebut jin, ada yang disebut setan. Tuh. Kan kalau di Quran kan adalah ya tentang jin dan juga ada nyebutin tentang asyayatin atau setan gitu ya. Betul. Nah, itu sama atau beda sih Pak? Ya, memang kan kalau kita melihat dalam Al-Quran, misalnya ketika tentang Nabi Adam diciptakan Allah, lalu diperintahkanlah untuk menyembah kepada Adam, boh malaikat atau iblis misalnya. Okay. Kalau malaikat berkenan ya taat, tapi kalau iblis tidak, gitu ya. Kemudian setelah ayat itu diceritakan juga tentang Nabi Adam dijerumuskan oleh syaitan dari tempat yang baik ke tempat yang buruk. Kalau dibilangnya mah dari surga ke dunia kan seperti itu. Siapa pelakunya? Itu syaitan. Dengan cara apa? Digoda, dibisik-bisikin, ya kan? Dibisik-bisikin, panas-panasin ya. Nah, memang kebanyakan masyarakat memaknai ini sebagai sebuah makhluk. Ya. Nah, kalau saya pribadi dari apa yang saya pelajari bahwa itu sebetulnya kepada sifat. Jadi iblis, syaitan itu makna sifat. Ya. Okay. Kalau iblis itu merasa sombong, merasa hebat, aba wastakbaru, maka dia menolak dan dia sombong. Karakternya itu iblis seperti itu. Kalau syaitan itu menggoda, menggelincirkan, membuat orang jatuh, membuat orang menderita, syaitan. Makanya sebetulnya mah orang lebih berpikiran itu sebagai sebuah makhluk halus kan. Iya, ini pemikiran beda nih. Pemikiran beda nih. Rata-rata orang nyebutin setan tuh bentuknya ya begitu. Ya kan, ini baru nih. Ya memang ya makanya saya sih berharap ya kita semua lah, terutama yang muda-muda dan teman-teman yang lain, kita harapkannya bahwa yuk pemikirannya kita lebih maju agar kita juga lebih maju dalam banyak hal. Ya. Nah, makanya sebetulnya daripada setan dalam makna sifat tadi sebagai makhluk halus, faktanya lebih banyak berbentuk manusia. Setan itu Pak? Iya. Manusia yang menggelincirkan, lebih bahaya itu tuh udah kerasa sama kita. Iya. Dia yang menggelincirkan kita, dia yang para manusia-manusia yang menggoda kita dari jalan Allah, dari jalan kebaikan. Dia yang kemudian berupaya untuk membuat kehancuran bagi kita, dan udah jelas bentuknya banyak banget. Adu domba. Atau dalam di pikiran sendiri juga katanya Pak bisa ada setan. Oh iya, betul. Hawa tapi nafsu. Bukan berarti kita kemasukan hantu. Iya, bukan kerasukan. Berarti sifatnya yang ada kesetan-setanan mungkin Pak ya. Nah itu. Kan orang berbuat kejahatan bukan berarti dia kemasukan setan. Orangnya aja jahat itu mah. Makanya sebetulnya mah sebenarnya yang lebih berbahaya mah ada jelema ya manusia sebetulnya. Bukan orang yang kerasukan ya. Iya, yang punya misalnya tadi sifat dan karakter syaitan. Itu lebih bahaya Pak. Sangat bahaya. Betul. Apalagi tadi syayatin, pemimpin-pemimpin dari kalangan-kalangan yang tertentu yang memiliki karakter dan sifat ingin menghancurkan orang lain, kan bahaya. Ya. Sebetulnya mah itu yang disebut dajjal. Wah, rame. Ini mah dajjal bisa kemana lagi nih? Iya, matahari akhir zaman. Akhir zaman. Nanti serius tuh. Kan dalam hadis kan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti dajjal matanya satu, artinya mata rohaninya hilang. Yang ada apa? Mata duniawinya. Ya. Artinya apa? Itu akan membuat manusia itu lekat, dekat, cinta sama dunia, sehingga digelincirkan manusia dari jalan Tuhan.
Digelincirkan manusia dari cinta sama Tuhan, digelincirkan cinta pada sesama, perang, permusuhan, kebencian. Setan sesungguhnya mah eta sebetulnya. Cuman memang Dajalis ini bukan raksasa. Makhluk gaib. Ya, bukan makhluk gaib, tapi manusia, sebuah kalangan, sebuah umat, sebuah kelompok tertentu dengan pemikiran yang buruk, tapi memang faktanya mereka menguasai dunia. Ya. Dan sebetulnya udah zahir Pak ya, udah terjadi sekarang. Sudah sangat. Dan ya jelas kelihatan di TV juga ada orangnya. Orang masih nunggu-nunggu padahal di TV udah ada. Nah, kan? Makanya kadang-kadang ditunggu-tunggu padahal payuneun gitu ta. Nungguin itu Pak, nungguin monster mata satu nongol. Nah itu. Nah kita juga nih anak-anak muda nih dalam memahami hal-hal yang seperti itu ya, logis lah. Ya. Realistis lah, rasional lah. Karena apa? Kalau kita berpikiran bahwasanya dengan mitos, dengan dogma, ya kita akan tergilas lagi dengan dengan kemunduran yang sudah terjadi di umat-umat terdahulu kan. Dan ya menurut saya itu sayang banget gitu. Berarti kembali ke agama Pak. Jadi harusnya kan fungsi agama itu menghilangkan pemahaman tentang itu ya, mitos dan sebagainya. Bahkan mohon maaf kalau kita lihat juga sebetulnya di agama-agama lain juga masih ada juga kan sebetulnya yang memang beberapa penganutnya memahami hal-hal seperti itu.